فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga pada hari Jumat yang penuh barokah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua limpahan nikmat-Nya, terkhusus nikmat iman dan Islam serta nikmat sempat dan sehat dan banyak nikmat yang lainnya, sehingga apabila Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, maka tidak ada satu makhluk pun yang sanggup untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah yang hari ini kita diberikan masih berupa kenikmatan tersebut, maka kita jadikan diri kita seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga terus senantiasa kita curahkan kepada uswah suri tauladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Senantiasa kita terus berselawat kepada beliau, terkhusus di hari Jumat yang penuh barokah ini. Yang memperbanyak salawat kepada beliau akan mendapatkan banyak pahala. Apabila kita bersalawat sekali untuk beliau, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar 10 kebaikan. Nah, oleh karena itu, jangan sia-siakan yang hari ini diberi kesempatan untuk kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun khatib yang naik di atas mimbar ini pasti mengajak dan menyuruh kepada kita untuk selalu bertakwa kepada Allah. Takwa adalah salah satu kunci kesuksesan untuk kehidupan kita, kehidupan di dunia, terlebih-lebih lagi kehidupan kita nanti di akhirat. Nah, oleh karena itu, watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, berbekallah kalian dengan bekal takwa. Karena sebaik-baik bekal untuk menghadapku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah bekal takwa. Oleh karena itu, mari kita jadikan diri kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Adapun tema khutbah pada siang kali ini yaitu mengangkat tentang hakikat ilmu. Hakikat ilmu itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Fatir ayat 28, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambaku adalah para ulama. Artinya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama di sini adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang diberikan ilmu, kemudahan ilmu, mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu
Marilah kita senantiasa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah juga berdoa di setiap paginya, Allahumma ini ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Inilah doa yang selalu diamalkan oleh Rasulullah, zikir yang selalu diamalkan oleh Rasulullah sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terjerumusnya kita dalam suatu dosa, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa disebabkan oleh dua, ya. Yang pertama mungkin karena ketidaktahuan kita atau kebodohan kita tentang ilmu agama, sehingga kita tidak takut untuk melanggar semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita terjerumus karena ketidaktahuan kita tentang halal dan haram, maka seolah tidak ada masalah ketika kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya mengapa kita terjerumus ke dalam kemaksiatan dosa karena kebodohan kita. Nah, obatnya apa para jemaah? Tentunya yang pertama obatnya kita harus menuntut ilmu, belajar ilmu agama Allah ini, ya. Sehingga dengan ketidaktahuan kita itu, dengan kita belajar, insya Allah kita akan mengetahui tentang hukum halal haram yang telah Allah tetapkan, ya. Dan yang kedua, ya, mengapa kita jatuh ke dalam kemaksiatan atau lembah dosa? Yaitu karena hawa nafsu kita, dorongan hawa nafsu kita, ya. Begitu banyak dari kalangan saudara kaum muslimin kita, ya. Bukan ia tidak mengetahui tentang hukum halal haram Allah Subhanahu wa taala, namun karena hawa nafsunya sering mendominasi dirinya sehingga ia sering melakukan suatu kesalahan-kesalahan karena dorongan hawa nafsunya. Nah, inilah disebabkan karena dorongan hawa nafsunya. Obatnya apa para jemaah? Obatnya adalah kita bersabar, ya, untuk mengekang agar diri kita, hawa nafsu kita tidak mengajak kita kepada perbuatan maksiat tersebut, ya. Bersabar, ya. Cegah, karena kalau untuk menghilangkan hawa nafsu ini tidaklah mungkin. Sebagaimana orang-orang Nasrani, ya, katanya bisa menghilangkan hawa nafsu, padahal tidak. Bisa hanya mengekang, ya, mengendalikan hawa nafsu kita, ya. Maka dua obat ini haruslah kita capai, ilmu dan sabar, ya. Para hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertobat dan mau memperbaiki dirinya, maka hendaknya dia harus menjalani atau meniti jalan hidayah, yaitu berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara mempelajari ilmu syar'i, ya, mengamalkannya, mengajarkan dan mendakwahkannya. Dia harus meyakini bahwa dosa-dosa itu membahayakan dan wajib ditinggalkan. Dia juga harus senantiasa mengingat perintah-perintah yang keras, ya, dari Al-Qur'an yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan dari hadis-hadis Nabi. Sehingga dengan itu ia dapat mudah meninggalkan maksiat atau dosa-dosa yang ia lakukan. Sehingga ketika ia berilmu, maka takutnya benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, ya. Jangan setengah-setengah. Namun bila dosa itu disebabkan tadi dorongan hawa nafsu, kita bersabar, ya. Dalam hal ini tidak ada yang bisa menandingi tentang kita ingin mendapatkan berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu menggapai ilmu dan kesabaran. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa takut itu muncul karena buah dari ilmu yang kita pelajari, ya. Tentunya ilmu syar'i, ilmu hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, bukanlah yang dikatakan orang berilmu itu orang yang banyak hafalan hadisnya, orang yang banyak hafalan Qur'annya, orang yang pandai dalam berdebat. Bukan itu, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Akan tetapi yang dinamakan orang berilmu itu orang yang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu keras, begitu sangat luar biasa, ya, sehingga orang itu dipimpin oleh ilmunya, ya, untuk mendekatkan diri selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang perlu kita ketahui para jemaah, takut di sini bukanlah takut seperti kita ketika di dunia ini, ya, jumpa seekor harimau mungkin, seekor buaya,
ya kita harus menjauh. Tapi takut di sini kita harus mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan beribadah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentunya. Ya. Dan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala berkata, orang alim adalah orang yang takut kepada Zat yang Maha Pemurah terkait perkara yang gaib, ya. Menyukai perkara yang disukai Allah dan menjauhi apa-apa yang mendatangkan kemurkaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala membacakan ayat surah Fatir ayat 28 tadi, innama yakhsallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama tentunya, ya, orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam tafsirnya mengutip perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Jadi Imam Ibnu Taimiyah menerangkan tentang orang-orang yang berilmu terdiri dari 3 golongan. Golongan yang pertama, para hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan yang pertama adalah orang yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala namun ia tidak mengenal perintah-perintah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah golongan pertama. Mengenal Allah, dia tahu bahwa dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu yang memberi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu yang menghidupkan dia dan yang mematikan dia itu Allah Subhanahu wa taala. Namun buta sekali tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak para hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari saudara-saudara kita kaum muslimin. Ya, mengenal kalau dirinya ada yang menciptakan. Allah Tuhanku, ya. Tapi tidak mau patuh, ya, tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Inilah golongan pertama yang dikatakan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Golongan yang kedua, para hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu golongan orang yang mengetahui perintah Allah tetapi tidak mengenal Allah. Ini kebalikan dari golongan yang pertama. Ya. Dia mengetahui wajibnya salat, ya, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Dia mengetahui hal demikian. Tapi seolah-olah ia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ia beribadah itu tidak ada membekas pada dirinya. Ya, habis sholat dia mau korupsi, ya, habis sholat, habis puasa dia mau mengambil hak yang bukan haknya, dia mau berzina, khamar, naudzubillah. Ya, inilah golongan kedua. Seakan-akan ia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, ia tidak takut. Dan ini banyak terjadi, ya, dari saudara-saudara kita, ya, yang paham tentang agama ini tapi menjual agamanya hanya dorongan hawa nafsu dan keinginan dunia hasrat sementara ini. Para hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah golongan yang kedua. Dan golongan yang ketiga menurut Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yaitu golongan yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala, artinya mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui atas perintah-perintahnya. Ini adalah golongan orang yang Rabbaniun, ya, yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang maunya kita harusnya golongan yang ketiga. Tapi para hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukanlah mudah untuk menjadi orang seperti ini. Kita harus menuntut ilmu dan bersabar dalam menuntut ilmu tersebut, ya. Para hadirin, untuk mengenal Allah, Syekh Ibrahim Ad-Duaisi berkata, "Man kana billahi a'rafu kana Allahu ikhwaf." Ya. Siapa yang paling mengenal Allah, dialah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya, ya. Awaludin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah, ya. Dengan apa? Dengan cara mempelajarinya, ya. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ya. Rububiyah tentang hak ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu mutlak. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh langit dan bumi dan beserta isinya. Inilah rububiyah Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari tauhid rububiyah, ya. Tauhid uluhiyah murni, peribadatan, penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid uluhiyah yang harus kita pelajari. Dan yang terakhir tauhid asma wa sifat, ya, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan menjadi orang yang takut, orang yang selalu dekat pada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang paling tenang ketika mungkin bencana hadir menerpanya. Para hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Contoh sederhananya, ada seseorang yang tidak memiliki ilmu tentang agama Allah ini, itu lebih cenderung merasa dirinya bebas dari berbuat apa saja. Tentunya orang yang tidak mengetahui tentang ilmu halal dan haram Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia akan melakukan sesuka hatinya, ya. Riba dimakan, ya, menzolimi saudaranya, ya, makan harta anak yatim, itu tanpa dia ragu-ragu lagi. Maka oleh karena itu, untuk itu kita pahami, pelajarilah ilmu agama Allah ini, sehingga kita akan mengetahui tentang hak dan yang batil, ya. Karena kalau tidak mengetahui, makanya terjadilah seperti ini. Ia akan cenderung, ya, semua harus melalui hawa nafsunya, semua dilibas, ya. Adapun orang yang alim, orang yang berilmu, itu akan menimbang-nimbang terlebih dahulu, ya, tentang perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang berilmu ini pasti berpikir, oh, ini perintah Allah Subhanahu wa taala, saya harus samina wa ta'na, saya dengarkan dan saya taati. Artinya apa? Ketika kita menerima perintah Allah Subhanahu wa taala berupa kewajiban, maka ada maslahat di dalamnya. Dan kita harus terima itu, ya. Karena ada kemaslahatan untuk kita, ada kebaikan untuk kita, maka kita terima dan kita kerjakan tanpa tapi. Nah, penyakit kita hari ini ketika syariat telah diturunkan, kebanyakan kita tapi, ya, tapi ya Allah, tapi ya Allah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat larangan, ya, jangan berjudi, jangan minum khamar, ya, makan riba, makan harta anak yatim dan yang lain sebagainya, kita seolah-olah mengatakan, ya, ini kesempatan, peluang untuk mendapatkan rezeki. Jangankan yang halal, ya, yang haram aja susah. Inilah sering yang kita dengarkan kalimat-kalimat dari saudara-saudara kita mungkin, ya. Dan ini harus ditinggalkan, ya. Kalaulah yang haram saja susah, ya sudah, tinggalkan yang haram. Kita cari yang halal. Insya Allah berkah walaupun sedikit, ya. Nah, ketika orang alim ini ada larangan, maka dia ambil larangan tersebut dengan meninggalkannya. Karena apa? Di dalamnya ada mudorot, ada keburukan untuk dirinya, ya, sehingga larangan itu dapat ditinggalkannya dengan baik, ya, tanpa tapi. Itulah orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu, halal haram diembat saja, yang penting puas hawa nafsunya. Naudzubillah. Para hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semakin seorang itu berilmu, semakin ia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat tinggi, ya. Rasa takut inilah yang membentengi seseorang dari kemaksiatan tadi, ya. Di awal tadi kita membicarakan ada dua yang orang masuk ke dalam maksiatan, yaitu karena kebodohan dan karena hawa nafsunya. Tentunya harus dihilangkan dengan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar, ya. Ibnu Mas'ud pernah berkata, cukuplah rasa takut kepada Allah itu disebut ilmu, dan cukup orang yang terbuai dengan karunia Allah itu disebut dengan kebodohan, ya. Cukuplah rasa takut kepada Allah itu disebut ilmu. Artinya apa? Ilmunya terus membimbing dirinya, ya, untuk dekat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Cukuplah orang yang terbuai, ya, yang tendensinya hidupnya dunia terus tanpa memikirkan akhirat, itu dikatakan orang yang bodoh, kata Imam Ibnu Mas'ud rahimahullah taala. Maka oleh karena itu para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, mari, ya, hari ini masih Allah berikan kesempatan pada kita untuk menuntut ilmu. Hadirilah majelis-majelis ilmu di tempat kita berada, ya. Hadirilah, tambah wawasan ilmu, keilmuan keagamaan kita, ya, sehingga kita dapat dipimpin oleh ilmu tersebut ke jalan yang lurus, tidak ragu-ragu. Karena antara haram dan halal itu di tengah-tengahnya ada subhat, dan itu harus kita tinggalkan, kata Rasulullah SAW. Subhat inilah perkara yang meragukan, dan itu harus kita tinggalkan. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, jika orang yang takut kepada Allah adalah para ulama, lalu mereka inilah yang terpuji dalam Al-Quran, dan mereka pun tidak dicela, maka merekalah yang biasa menjalankan suatu kewajiban. Tentunya orang yang berilmu adalah orang yang mampu menjalankan suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga khutbah yang singkat ini bisa memberikan kita pengertian bahwa sesungguhnya orang yang berilmulah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, ya,
yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya, terus berdoa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Setiap pagi Rasulullah tidak pernah meninggalkan doa ini ya, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.